SD Negeri Trotosari 3, Kabupaten Bondowoso. Saya adalah mahasiswa PBB kategori 1 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06210824 Hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian UKIN atau uji kinerja pada materi kalimat thayyibah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar. Namun sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah, diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo ketua kelasnya, silakan memimpin doa di depan. Tangannya diangkat. Jadi yang dipanggil tangannya diangkat ya. Ahmad Fauzan Kamil Putra, Arina Aurelia. Mana sakit ya? Ada surat. Asrin. Belum. Kita lanjut ke pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu nasional agar kita bisa punya jiwa patriot atau cinta tanah air. Tanah air kita mana? Indonesia. Senang apa enggak hidup di Indonesia? Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
biasa kita membaca surat-surat surat surat Al-Fa. Jadi kita membaca surat Al-Ikhlas dulu. Bismillah. Anak-anak, mungkin pada hari ini kita akan menanyakan, saya Pak Guru akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Mungkin ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa pelajaran yang kemarin? Iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada yang tahu? Apa saja? Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi yang baru, akan belajar materi yang baru, yaitu kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Namun sebelum itu, ini kayaknya ini ada yang ngetuk ini sudah. Mari kita ketuk semangat dulu. 1, 2, 3. Untuk itu coba keluarkan, kita masuk ke video pembelajaran. Apa yang perlu kita catat harus dicatat agar lebih paham dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagian ke-8, yaitu tentang aku senang dengan kalimat thayyibah, materi PAI kelas 3. Berikut peta konsep yang akan kita pelajari. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Kalimat thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia, tetapi juga malaikat, tumbuhan, gunung, bahkan makhluk pun mengucapkan kalimat thayyibah. Apa saja kalimat thayyibah yang akan kita pelajari? Kalimat thayyibah akan kita pelajari adalah yang pertama, subhanallah. Yang kedua, masya Allah. Yang ketiga, insya Allah. Selanjutnya, Allahu Akbar. Yang pertama akan kita bahas subhanallah. Pengertiannya, subhanallah atau tasbih merupakan kalimat thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Lantas penggunaannya adalah kalimat subhanallah mengucapkan ketika seorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat seorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Selain itu, kalimat subhanallah juga sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Contohnya, ketika seseorang heran melihat ada seekor burung yang mampu berbicara, atau ketika menyaksikan gumpalan awan yang membentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah subhanallah juga bisa diucapkan sebagai jawaban ketika seseorang
yang berburuk sangka akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika bencana banjir terjadi, kemudian ada yang mengucapkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hati mendatangkan banjir ini kepada kita, maka kita jawab subhanallah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, Masya Allah. Masya Allah pengertiannya adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang kuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penggunaannya, kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Misalnya, kalau kita melihat hasil panen yang melimpah, hasil panen yang melimpah adalah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani. Kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Contohnya, ketika kita melihat anak yang mampu menguasai beberapa bahasa asing, kemudian menguasai beberapa bahasa asing adalah karena belajar yang tekun. Tetapi belajar, tekun, dan kecerdasan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu insya Allah. Pengertiannya adalah kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dihendaki Allah. Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keyakinan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kata insya Allah merupakan zikir atau pengingat bagi manusia bahwa semua keinginan akan terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaannya, kata insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acara, maka kita ucapkan insya Allah. Contoh yang lain, jika teman mau mengajak untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkanlah insya Allah. Yang terakhir yaitu Allahu Akbar. Pengertiannya, Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat melaksanakan sholat di bawah. Allahu Akbar artinya Allah besar, kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Penggunaannya sama halnya dengan subhanallah dan masya Allah. Kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatkala kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika seorang mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan nilai baik, maka selain ucapan alhamdulillah, ucapkan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Contohnya, saat Allah mendatangkan bencana, maka ucapkan kalimat Allahu Akbar. Semakin sering diucapkan, maka takbir akan memberikan ketenangan. Setelah kita mempelajari kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar, maka tugas hari ini kita akan menulis kalimat thayyibah tersebut. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Saya sekarang guru akan menerangkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalimat thayyibah ini agar siswa terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah.
Itu kalimat thayyibah yang pertama, Maha Suci Allah. Kapan kalimat thayyibah yang pertama ini kita ucapkan? Subhanallah, kapan? Ketika kita takjub, ketika kagum melihat ciptaan Allah. Mungkin anak-anak pernah rekreasi ke gunung. Nah, di gunung, di sana tempat pemandangannya indah tidak? Nah, ada bukit, ada rumput yang menghijau, hamparan rumput yang bagus, dilihat mata sangat bagus, sangat indah. Nah, maka kita mengucapkan Subhanallah karena kita kagum terhadap ciptaan Allah. Misalnya contoh lain, ketika kita datang ke pantai, pernah ke pantai? Nah, di sana ada pemandangan yang sangat bagus, sejuk, sedap dipandang mata. Itu semua ciptaan Allah. Kita kagum kepada ciptaan Allah, maka kita ucapkan Subhanallah. Misalnya contoh lain ada lagi, ketika kita melihat burung, tahu burung? Ada burung yang berbicara. Kan jarang sekali ada burung yang berbicara, langka, fenomena langka. Tapi ada burung yang bisa berbicara, itu semua ciptaan Allah, kehendak Allah. Maka kita mengucapkan Subhanallah. Ingat, artinya Subhanallah apa? Maha Suci Allah. Yang kedua, yaitu Masya Allah. Yang kedua itu Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua Masya Allah. Selanjutnya yaitu Insya Allah. Insya Allah artinya jika dikehendaki Allah. Jika dikehendaki Allah. Makanya kalau kita berjanji dengan seorang teman, misalnya mau belajar kelompok di satu tempat, maka kita ucapkan Insya Allah. Karena kalau dikatakan langsung mengatakan iya, takut nanti kita punya halangan karena kita tidak tahu Allah Maha berkehendak. Misalnya ada undangan walimah misalnya, atau undangan undang temannya ulang tahun misalnya, maka kita ucapkan, misalnya disuruh hadir ke rumah besok, maka kita ucapkan Insya Allah. Dan Insya Allah ini juga kalimat zikir. Apa artinya Insya Allah tadi? Jika dikehendaki Allah. Selanjutnya yaitu Allah Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi Allah itu Maha Besar. Terus selanjutnya anak-anak, kapan kita bisa mengucapkan kata Allahu Akbar? Ayo, ketika mungkin kita sholat, ketika juga kita mengucapkan di waktu takbir. Bagus, ketika takbir mengucapkan Allahu Akbar.
Ketika selesai sholat. Ada yang sholat berjamaah di sini? Ada yang sholat di masjid? Ada yang sholat di musola? Maka setelah sholat kita membaca zikir seperti kalimat thayyibah yang pertama, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu juga dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sudah paham kira-kira? Senang? Kalau belajar seperti ini senang atau tidak? Mungkin ada yang ditanyakan. Kurang paham? Yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang akan saya memberikan yaitu LKPD. Ini bacaannya berkelompok. Sebelum itu mari kita menyanyi dulu biar paham lagunya. Dua kata. 1, 2, 3.
Sudah. Lalu ketiganya. Kemudian ada tugas kelompok. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau ini diwarnai suka hati ya. Oh, ya, nomor 2. Diperkirakan pada kelompok yang lain. Ini bagus, benar. Sana. Baca sama aksinya. Baca. Selanjutnya Masya Allah. Artinya kehendak. Nomor 2. Ayo, maka baca di depan. Kelompoknya. Tahu namanya? Bagus, benar. Yang mana? Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan duduk kembali. Sudah tahu apa artinya Allahu Akbar? Sudah tahu apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah. Sudah tahu artinya Insya Allah? Jika dikehendaki. Jadi kita sudah tahu artinya kalimat thayyibah yang keempat ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Subhan